Oke kawan, di sini kita akan membudidayakan buah naga. Kita akan belajar menanam buah naga karena buah naga ini sangatlah unik dan perlu perhatian khusus, terutama pada pembibitannya. Tanaman buah naga itu bisa diperbanyak dengan cara ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara generatif dan vegetatif. Apa itu generatif dan vegetatif? Yaitu generatif yaitu memperbanyak tanaman dari biji buah naga ya kawan-kawan. Nah, kemudian benih diambil dengan cara mengeluarkan biji dari buah naga tersebut. Cara ini itu sangatlah sedikit yang dilakukan oleh kawan-kawan di lapangan, khususnya yang melakukan dengan buah ya, dengan biji buah naga ini sangatlah sedikit, karena yang melakukan adalah para penangkar yang berpengalaman saja. Yang kedua ya, di sini yang kita lakukan yaitu dengan cara vegetatif. Itu adalah relatif lebih banyak dilakukan karena mudah ya, lebih mudah. Nah, budidaya buah naga dengan cara vegetatif lebih cepat menghasilkan buah. Selain itu, sifat-sifat tanaman induk bisa dipastikan menurun pada anaknya. Jadi kalau kita dengan cara vegetatif atau stek ya, batang itu sama ya, penurunannya dipastikan sama dengan indukannya, nanti anaknya sama dengan indukannya. Nah, langkah-langkahnya gimana kawan-kawan cara vegetatif atau stek tersebut? Nah, langkah yang pertama yaitu penyetekannya dilakukan terhadap batang atau cabang tanaman yang pernah berbuah. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Kita pemilihan batang tanaman atau cabang tanaman yang sudah berbuah, itu yang harus kita amati, kita lakukan. Setidaknya itu berbuah 3-4 kali berbuah, baru kita buat indukan atau yang akan kita stek. Nah, hal ini berguna agar hasil stek bisa berproduksi lebih cepat dan produktivitasnya sudah ketahuan dari hasil buah terdahulu. Jadi sama ya. Sama. Nah, langkah yang kedua, pilih batang yang berdiameter setidaknya 8 cm. Batangnya keras, dia sudah tua, warnanya hijau kelabu dan sehat. Nah, batang itu semakin besar diameternya, maka akan semakin baik, karena batang tersebut akan jadi batang utama tanaman ya. Nah, itu. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu pemotongan dilakukan terhadap batang yang panjangnya sekitar 80 sampai 120 cm. Jangan dipotong semua. Kalau kita ngambil bibit dari batang yang sudah buah, itu kita sisakan ya, kita sisakan sekitar 20% nya ya, yang akan dijadikan calon bibit tadi ya. Kita sisakan, jangan kita potong semuanya. Kalau kita potong semuanya, nanti tidak akan
berbuah lagi atau memperbarui lagi. Nah, biar tidak memperbarui lagi, kita potong 20%-nya. Nah, kemudian potong-potong batang calon bibit tadi panjang kira-kira 20 sampai 30 cm. Ujung bagian atas dipotong rata, sedangkan pangkal bawah yang akan ditancapkan ke atas ke tanah dipotong meruncing. Gunanya untuk merangsang pertumbuhan akar ya. Jadi yang di atas kita potong rata, yang di bawah itu kita potong meruncing. Nantinya bakal tumbuh akar tanaman. Terus langkah selanjutnya yang kelima, potongan stek harus memiliki setidaknya 4 mata tunas. 4 mata tunas. Panjang stek bisa lebih pendek, namun konsekuensinya akan berpengaruh pada kecepatan berbuah. Jadi ya minimal 4 mata tunas atau lebih, itu lebih bagus. Langkah selanjutnya yang langkah keenam, biarkan batang stek yang telah kita potong-potong tersebut itu kita biarkan sampai getahnya mengering ya. Yang sebelum kita tanam kita biarkan dulu supaya getahnya mengering. Apabila bibit tadi, stekan tadi ya, batang yang akan kita stek itu langsung kita tanam, getahnya masih basah, itu bisa menyebabkan busuk batang ya. Keringkan dulu, tapi jangan di bawah terik sinar matahari ya, langsung di tempat yang teduh. Terus langkah selanjutnya kita bisa tanam secara langsung atau kita buat media polybag terlebih dahulu untuk menanam stekan-stekan batang yang akan kita tanam tadi. Untuk pencampuran tanah, satu media tanamannya silahkan kita membuat campuran tanahnya, bisa pakai tanah langsung atau kita campur dengan kompos ya. Campur dengan kompos lebih bagus. Setelah itu kita siramnya, siram polybag atau bedengan yang kita tanami bibit tadi, kita sirami terus medianya. Ya, kita siram, kemudian kita tancapkan bagian yang runcing tadi ke dalam media minimal 5 cm kedalamannya. Berikan naungan ya, kita berikan naungan atau pelindung stek tersebut. Terus kita lakukan penyiraman sebanyak 2 atau 3 kali dalam sehari. Nah, setelah 3 minggu, kalau tunas-tunas tersebut sudah mulai tumbuh ya, kita buka, kita letakkan di bawah sinar matahari supaya dia cepat tumbuh penuh ya, tumbuh secara sehat. Setelah tunasnya sudah tumbuh, baru kita letakkan di atas, di bawah sinar matahari secara langsung. Nah, itulah cara-cara pembuatan bibit buah naga kita selama pembibitan itu sampai kita tanam nanti itu selama 3 bulan ya. Kira-kira
kisaran tingginya itu 50 atau 80 cm. Nah, itu aja. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan teman-teman bisa melakukan penanaman buah naga di sekitar rumah kita. Sekian dari saya, terima kasih dan salam sukses.